semuanya, hari ini kita bertemu lagi di materi ekonomi kelas 12 tentang penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud perusahaan jasa dan apa maksud dari siklus akuntansi itu. Langsung saja kita simak. Ketika kalian mencetak tugas sekolah di tempat percetakan, secara langsung kalian telah diberikan pelayanan oleh perusahaan jasa. Jadi, apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau pelayanan dengan mencari laba atau melayani masyarakat. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu ada wujudnya, jelaskan ada barangnya, sedangkan jasa itu tidak ada barangnya atau tidak berwujud tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti apa sih contohnya? Ini ada beberapa contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu ada bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud. Montir ini tugasnya untuk memperbaiki kendaraan kan? Jadi kegiatan memperbaikinya ini disebut dengan jasa, yang mana bisa kita rasakan manfaatnya tapi tidak bisa kita lihat wujud produknya atau bentuk produknya. Contoh kedua yaitu salon. Sama halnya seperti bengkel, salon ini juga produknya tidak ada wujudnya tapi bisa kita rasakan. Seperti misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa kerimbat dan sebagainya. Jadi, itu yang dimaksud dengan perusahaan jasa, bahwa produknya itu tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Selanjutnya, ada karakteristik perusahaan jasa. Itu tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, keberagaman, dan tidak tahan lama. Kemudian, ada sumber pencatatan transaksi perusahaan jasa. Diperoleh dari bukti-bukti transaksi, seperti kwitansi, faktur, nota konta, nota kredit, nota debit, cek, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi setelah kita tahu bahwa perusahaan jasa itu apa, sekarang kita bahas tentang siklus akuntansinya. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu ada tahap-tahapannya. Nah, ini yang disebut dengan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam membuat siklus akuntansi ini. Yang pertama, itu ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga, membuat laporan keuangan. Jadi, dari setiap tahapan ini berkesinambungan atau berkaitan. Jadi, kita harus melalui step by stepnya. Maka dari itu, kita harus paham dari tahap pencatatan sampai akhirnya nanti membuat laporan keuangan. Yang akan kita bahas hari ini hanya dalam tahap pencatatan saja, karena dalam setiap harta tahapan ini ada kegiatan-kegiatannya. Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Nah, jadi dalam setiap transaksi itu kan pasti ada buktinya. Buktinya ini seperti nota atau faktur. Jadi, ketika dari nota atau faktur itu kita analisis masuk ke kelompok mana dari setiap transaksi itu. Apakah masuk akun harta, atau hutang, atau modal, atau yang lainnya. Setelah kita menganalisis, baru kita membuat jurnal umum. Kemudian pemindahan buku besar atau disebut dengan posting ke buku besar. Jadi ada 3 kegiatan di tahap pencatatan. Kemudian sekilas kita bahas bahwa di tahap pengikhtisaran itu ada pembuatan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Kemudian yang terakhir, di pembuatan laporan keuangan ini ada pembuatan neraca, membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Hari ini kita hanya akan membahas di tahap pencatatan saja dulu, supaya tidak terlalu panjang, karena ketika kita bahas satu persatu, maka itu akan lebih mudah untuk dipahami. Maka dari itu, pastikan pada tahap pencatatan ini kalian harus benar-benar paham. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis bukti transaksi. Seperti apa sih menganalisis transaksi itu? Nah, sebelum menganalisis, kalian harus tahu dulu bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Jadi, di aturan catatan transaksi ini kita mempelajari tentang bagaimana cara menulis di sisi debit dan kredit, yang mana di sini sudah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi kalian hanya memahami harta sama dengan hutang plus modal,
Nah, kalau sekarang di sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang atau disebut dengan balance. Nah, mudah kan? Kalian ingat saja kalau akun-akun yang bertambah kemudian ditulis di sisi debit, yaitu ada akun harta atau aset, kemudian prive atau beban. Sisanya akan ditulis di kredit. Jadi kalian harus pahami benar-benar ya, jangan sampai salah dalam tahap pencatatan transaksi ini.